Mungkin yang belum kenal, aku di sini Evelyn dari KG6. Ya, dikasih kesempatan sama Sela ya buat sharing di Home Manado. Hmm, Mungkin beberapa atau mungkin mayoritas dari teman-teman udah tahu apa yang akan aku sampaikan malam hari ini. Yaitu kan aku kasih topik Me and My Idol. Aku dan idolaku. Seperti itu. Nah, tapi aku harap apa yang kalian dengar pada malam hari ini itu bukan sekedar cuma kalian dengar gitu aja, tapi kiranya ini menjadi peringatan buat kita semua dan kita lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari gitu. Kehidupan kita sehari-hari itu yang harus kita terapin ya. eh Teman-teman, kalau kita semua dengar kata idola, mungkin di antara kita pasti atau nggak pasti sih ya, namanya anak muda, mungkin beberapa punya idola, entah itu artis, entah itu pemain olahraga lah, entah itu musisi, ataupun public figure gitu yang kita mungkin ngefans. Contohnya kayak yang anak-anak muda sering ngefans, itu setahu aku biasanya kayak Jerome gitu ya, atau mungkin kayak Maudy Ayunda, mungkin kayak gitu. Kita kagum, kita bisa kagum sama orang-orang kayak gitu. Kayak temen aku pernah ada yang kagum sama Jerome, dia ngefans banget. Dan dia berusaha buat menjadi seperti dirinya. Menjadi seperti dirinya dalam arti dia berusaha buat mencari tahu lebih dalam kehidupannya si Jerome itu. Seperti apa sih kehidupan sehari-hari yang dia lewati. Dia berusaha buat cari tahu. Dan eh, pada akhirnya dia nggak memberhalakan itu. Tapi hal yang positif yang bisa diambil kalau kita memang mengagumi seseorang atau mengagumi sosok gitu. Kalau hal itu kiranya membawa dampak kita yang positif, oh ya, itu nggak masalah. Contohnya dia yang mengagumi si Jerome itu. Kalau kalian tahu Jerome itu dia sangat berprestasi, sehingga memicu teman aku ini buat belajar lebih rajin, bekerja lebih keras, karena dia pengen kayak si Jerome itu. Nah, dia pengen seperti orang lain, dia pengen seperti idolanya, karena dia ngefans. Tapi hal yang salah adalah kalau kita udah memberhalakan itu orang. Sampai kita mungkin, pasti kalian tahu bahwa banyak orang yang saking ngefansnya, dia bisa koleksikan barang-barang banyak banget. Apapun yang berhubungan dengan dia, dia koleksi. Terus bisa aja ada poster di rumahnya. Atau mungkin kapan itu pernah ada BTS meal, kalau kalian tahu di McD ya. Mungkin ada orang yang saking ngefansnya, terus dia koleksi gitu loh. Pertanyaannya kan buat apa? Kalau sesuatu itu memang berdampak positif, oh ya udah silakan. Tapi cuma sebatas, oh ya udah aku mengagumi dan aku mau mengambil hal positif yang bisa diambil. Tapi kalau itu udah menjadi berhala dalam hidup kita, itulah yang salah. Karena pengaruh idola itu besar banget. Ketika kita kagum sama seseorang, kita akan berusaha untuk mencari tahu apa yang dia biasa lakuin, apa kesukaannya. Terus kita akan sering lihat gitu di sosmed. Oh, kehidupan dia tuh kayak ini. Aku juga mau coba-coba kayak dia. Mungkin make up-nya lah, atau mungkin gaya jalannya, atau kayak apa. Dia akan berusaha untuk mencontoh sang idola yang dia fans itu. Dan ini kan mempengaruhi kehidupan yang dia jalani sehari-hari. Dan ini dampaknya besar gitu. Tapi yang seharusnya kita semua idolakan, kalian semua pasti udah tahu bahwa yaitu Tuhan Yesus Kristus. Harusnya dia
yang menjadi satu-satunya idola dalam hidup kita. Dia menjadi satu-satunya orang yang kita kagumi dalam hidup kita. Karena kalau kita mengagumi Tuhan Yesus, kita akan berusaha buat mencari tahu kehidupan dia seperti apa. Apalagi sejak dia atau waktu dia menjadi manusia di bumi ini. Kita akan cari tahu, kok bisa ya sewaktu Yesus menjadi manusia, dia nggak jatuh ke dalam dosa. Padahal dia memiliki kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa, tapi dia nggak memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita ngefans sama Tuhan Yesus, seharusnya kan itu yang kita cari tahu. Pemikirannya kayak apa? Karakternya kayak apa? Kita cari tahu tentang dia lebih dalam lagi. Interest kita harusnya lebih suka lagi sama Tuhan. Jangan cuma sekedar kita menganggap Tuhan Yesus itu kayak, oh, hal yang, atau seseorang yang kita cuma datang buat berdoa. Tapi Tuhan Yesus haruslah menjadi sosok yang kita kagumi, harus menjadi sosok yang kita teladani, sehingga apapun yang kita lakukan, itu semua bisa seperti dia. Karena kita pun juga dituntut buat menjadi seperti dan serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Alkitab, ada dalam 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-21, aku bacain aja. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, kalau di sini kan dibilang dia udah menderita buat kita dan dia udah meninggalkan teladan buat kita. Dan kita dituntut buat ikut jejak Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia di bumi ini. Kita dipanggil semua buat bukan cuma menjadi fans Tuhan Yesus, bukan cuma kagum terhadap Tuhan Yesus, tapi kita dituntut buat mengikuti jejaknya dan menjadikan dia teladan atau idola kita. Dia yang harus kita teladani. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau, atau kita sungguh-sungguh ya pengen banget menjadikan dia idola dalam hidup kita, berarti kita menyerap hidupnya, mencari tahu apa yang dia suka gitu loh. Apa yang menyenangkan hati dia. Kita akan berusaha untuk cari tahu lebih dalam tentang kehidupannya. Dan kalau kita memang sungguh-sungguh menjadikan dia idola, menjadikan satu-satunya orang yang kita kagumi, satu-satunya orang yang kita mau ikuti jejaknya. Artinya apa? Bukan cuma sekedar kagum, bukan cuma sekedar ikut jejaknya. Tapi kita dituntut untuk mengabdi tanpa batas kepada Bapa di surga. Seperti Tuhan Yesus. Dia rela untuk mengosongkan dirinya. Dan dia nggak menganggap dirinya sebagai sosok yang di atas, tapi dia merendahkan dirinya. Bahkan dia pun harus mati di kayu salib, dia rela. Karena dia tahu apa yang Allah Bapa kehendaki. Dan kita semua juga dituntut untuk seperti Tuhan Yesus. Bersedia buat mengosongkan dirinya demi melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki. Kita juga bisa baca dalam ayatnya di Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Di situ dinyatakan bahwa Tuhan Yesus nggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan dia bahkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Dia adalah sosok yang harus kita kagumi, teman-teman. Ketika dia menjadi manusia, dia bisa
nggak berbuat salah. Padahal dia mendapat kesempatan buat jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak memilih itu. Dan kita dituntut buat belajar dari dirinya. Dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa dia bersedia untuk melepaskan segala sesuatu yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Tapi dia melepaskan itu. Dia mengosongkan dirinya. Dan dia menjadi hamba. Karena apa? Itu yang Allah Bapa kehendaki. Kalau dia nggak ngelakuin itu, kita semua nggak selamat. Kita semua bisa masuk ke dalam api neraka gitu aja. Tapi karena ada Tuhan Yesus, dia menyelamatkan kita, teman-teman. Kalau manusia kita hidup sekarang ini mungkin masih sering jatuh ke dalam dosa. Kita masih sering jatuh bangun. Wah, itu nggak apa-apa. Tapi ayolah, kita bangkit lagi. Dan kita memandang Tuhan, kita memandang Tuhan Yesus. Gaya hidupnya seperti apa. Kita contoh dia, kita panuti dia. Kehidupan Tuhan Yesuslah yang harus menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Apakah apa yang kita lakukan selama ini sudah sepikiran dan seperasaan dengan dia atau belum? Itu yang seharusnya kita pikirin. Kalau kita ngelakuin sesuatu, patokan kita harus Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita terpicu untuk emosi, kita terpicu untuk marah, seharusnya kita langsung memandang Tuhan. Oh, Tuhan Yesus aja waktu dia dijahati, dia juga nggak membalas. Dia juga diam, dan kita kan dituntut buat menjadi seperti dia. Dituntut buat mengikuti gaya hidupnya. Itu yang harus kita teladani. Jadi Tuhan Yesus jadilah harus menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan. Apakah itu sudah seperti Tuhan Yesus atau belum? Kalau belum, itu harus kita koreksi. Kita introspeksi diri. Apakah selama ini yang aku lakukan sudah seperti putranya yang tunggal? Atau belum? Kalau belum, ayolah. Masih ada kesempatan buat kita terus berjuang. Karena kesempatan yang kita miliki sekarang ini, kesempatan yang kita punya sekarang di bumi ini, adalah kesempatan yang berharga, teman-teman. Kesempatan yang nggak bisa diulang lagi ketika kita suatu saat dipanggil pulang. Kesempatan itu udah nggak datang dua kali. Tapi ketika kita masih hidup di bumi ini artinya masih ada kesempatan buat kita untuk mengikuti teladan, mengikuti sang teladan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus pakailah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Coba kita renungin lagi gitu ya. Apakah selama ini aku masih punya kepentingan atau kepentingan aku udah diarahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Karena Tuhan Yesus, dia tidak melihat dirinya punya kepentingan. Tapi semua yang ada pada miliknya, itu adalah milik Bapa di surga, teman-teman. Nggak ada lagi mana yang merupakan milik dia dan mana yang merupakan milik Tuhan. Dia mengabdi seluruhnya, dia mengabdi segenap hidupnya hanya untuk Bapa. Kalau misalnya dicerminkan dalam hidup kita, mengabdi untuk Bapa sepenuhnya, bukan berarti kita harus menjadi full-timer gereja. Bukan berarti kita harus ngasih uang persembahan kita sebanyak-banyaknya gitu ke gereja. Tapi segenap hidup kita ini adalah milik Tuhan. Nggak ada lagi pembagian mana yang merupakan kepentingan aku, mana yang merupakan kepentingan Tuhan. Tapi semua yang kita lakukan hanyalah untuk kepentingan Bapa di surga. Itu yang harus kita pikirin. Apakah yang kita lakukan selama ini udah mencerminkan Tuhan Yesus?
Apakah yang kita lakukan selama ini hanyalah untuk kepentingan Bapa di surga? Atau kita masih hidup suka-suka kita sendiri? Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Tuhan Yesus nggak pernah hidup suka-sukanya sendiri. Tapi dia selalu memikirkan kepentingan Bapa di surga. Apa yang Allah Bapa mau, aku lakukan. Dan itu yang harus kita terapkan juga, teman-teman. Selagi masih muda, kesempatan masih terbuka lebar buat kita semua. Dan apalagi kalau kita udah mendengar ini adalah kesempatan yang berharga yang jangan pernah kita sia-siain. Apalagi kita sebagai orang percaya yang kita udah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita nggak berhak lagi sedikit pun atas hidup kita. Karena hidup kita udah lunas dibayar oleh dirinya yang mahal. Dia rela mati di kayu salib, teman-teman, demi menyelamatkan kita. Tapi apakah kita masih mau hidup suka-suka kita sendiri? Apakah kita masih merasa berhak atas hidup ini? Kalau kita udah ditebus dengan harga yang lunas dibayar, jangan lagi kita punya rasa, oh ini punya aku, ini punya Tuhan. Jangan lagi kita merasa kayak itu. Tapi semua yang kita miliki, semua itu punya Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, semua hanya untuk kepentingan Dia. Ini baru kita bisa mengabdi segenap hidup kita bagi kepentingan Bapa ya. Kalau misalnya kayak mungkin kita sering dapat ujian dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, let's say misalnya kita lagi pengen leha-leha gitu ya. Terus kebetulan ada teman kita yang ngechat, terus dia bilang, misalnya let's say ke Sela, Sela, halo Sel, aku mau cerita dong, punya waktu nggak? Itu adalah pergumulan dalam diri kita. Apakah kita mau ngeladenin teman kita yang lagi membutuhkan? Atau kita mau memuaskan ego kita, suka-suka kita sendiri? Ah, aku mau leha-leha lah, lagi pengen leha-leha, lagi pengen istirahat. Ini ada temen ganggu banget sih. Kalau kita mau menolak dia dan kita berkata, oh sorry banget, gue lagi sibuk nih, gue nggak bisa. Boleh nggak kalau misalnya besok-besok? Itu adalah pilihan. Semua ada pilihan di tangan kita. Kita masih mau memikirkan kepentingan kita, ego kita. Atau kita mau melakukan kepentingan Bapa. Kepentingan Bapa apa? Ya kita kan dituntut buat mengasihi sesama gitu ya. Ya kita kasihilah teman kita. Kita berusaha untuk peduli. Jangan sampai ternyata apa yang dia butuhkan saat itu nggak terpuaskan. Sehingga kita menyesal suatu saat nanti. Ya, coba kapan itu gue tolong. Dia nggak akan menjadi rusak seperti ini. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada teman yang butuhkan pertolongan, teman yang membutuhkan bantuan, kita diajar buat peduli, kita diajar buat mengasihi sesama. Disinilah baru kita bisa memikirkan, oh hidup aku ini memang hanya untuk kepentingan Bapa ya, bukan buat kepentingan diri aku sendiri. Kita matiin ego kita. Kita matiin apa yang menjadi keinginan kita. Rebahan, oh ya udah rebahan mah bisa nanti lah. Itu bisa kita tunda. Kita harus matiin keinginan daging kita. Jangan kita manjain diri. Tapi pikirinlah apa yang Allah Bapa kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh memang mau mencontoh gaya hidup Tuhan Yesus yang hanya melakukan kehendak Bapa, yang hanya mau memikirkan kepentingannya, Tuhan pasti akan nolong kita kok. Kalau kita gumulin terus dalam doa, Tuhan pasti kasih kita atau Tuhan pasti ngizinin kita kesempatan-kesempatan kayak tadi. Entah teman kita yang minta tolong, atau mungkin orang tua kita yang ngapain, itu adalah kesempatan-kesempatan kita buat menyenangkan hati Tuhan dan menjadikan dia memang teladan, teladan yang sesungguhnya. Kalau nggak ada ujian, gimana kita bisa menjadikan dia teladan? Kita semua butuh ujian, teman-teman. Cuma masalahnya
Pasti banyak di antara kita, atau semua kita, siapa sih yang mau namanya ujian? Nggak ada kan yang mau ujian. Tapi semua ujian yang Tuhan kasih, yang Dia izinkan buat kita alami, itu semua baik, teman-teman. Semua hasilnya pasti indah. Jangan lagi kita hidup suka-suka kita sendiri. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Harganya sangat mahal, teman-teman. Harganya adalah nyawanya. Dan kita harus meneladani Dia. Meneladani Dia bukan berarti kita harus mati di kayu salib. Tapi menanggalkan semua keinginan kita. Apa yang menjadi ambisi kita. Kita matikan gitu. Tuhan Yesus bisa mengabdikan hidupnya sepenuhnya bagi Bapa di surga. Kalau Tuhan Yesus bisa, kita harus memacu diri terus. Oh, Tuhan Yesus bisa. Aku juga harus bisa. Karena aku dituntut untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan aku mau berjuang supaya aku bisa menyenangkan hatinya gitu. Kalau kita memang mau sungguh-sungguh untuk hidup bagi Bapa dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk kepentingan Dia, kita akan masuk ke dalam suatu kawasan yang baru, yang berbeda, yang ya cuma ada Bapa dalam hidup kita. Cuma ada Bapa yang kita pikirkan. Nggak ada lagi siapapun yang kita pikirkan. Kalaupun memang kita harus beraktivitas, mungkin bekerja atau kuliah, semua yang kita lakukan yaitu buat kepentingan Bapa di surga. Kita berusaha buat menyenangkan Dia dalam setiap apapun yang kita lakukan gitu. Jangan hidup suka-suka kita sendiri. Asalkan aku senang, aku mau lakuin itu. Kalau kita ngalamin masalah, terus kita capek, kita pengen cari jalan pintas, kabur dari rumah, atau kita pengen bunuh diri. Itu udah hal yang ekstrim. Tapi ada, teman-teman, orang seperti itu. Jangan sampai hal itu menjadi pelarian kita. Karena Tuhan nggak mau anak-anaknya hidup sembarangan. Dan hidup suka-suka sendiri, yang cuma buat kepentingan dirinya. Tapi kalau kita selalu memikirkan Bapa, apa yang Bapa senangi, apa yang Bapa kehendaki, kita nggak mungkin hidup suka-suka kita sendiri. Karena dalam setiap hal, setiap detik yang kita lakukan, kita selalu memperkarakan itu. Apakah hal ini memang berkenan di hadapan Tuhan atau enggak? Kalau kiranya hal ini Tuhan nggak senang, Tuhan nggak disukakan, ya udah, aku nggak akan lakukan. Tapi kalau memang Tuhan ikut menikmatinya, ya kita lakuin. Asalkan Allah Bapa disenangkan. Tapi kalau kita dipercayai uang banyak gitu, atau kita punya uang, itu bukan berarti kita harus mempersembahkan semua uang kita ke gereja. Yang berarti kita mempersembahkan segenap hidup kita bagi Tuhan. Tapi balik lagi, kalau kita beraktivitas, apakah aktivitas yang kita lakukan ini udah sesuai dengan keinginan Dia? Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan jujur. Kalau misalnya kiranya pekerjaan kita itu menyeleweng, atau pekerjaan kita itu melanggar dari kepentingan Bapa, dari kehendak Bapa, kita harus berani untuk lepaskan. Meskipun itu berat, tapi kita harus berani memacu diri. Aku pasti bisa. Aku mau menjadi seperti Dia gitu. Semua yang kita lakukan dalam setiap gerak-gerik hidup kita harus selalu ada dalam pimpinan Roh Kudus. Kita nggak bisa suka-suka kita sendiri. Kita pun mau nolong orang, itu pun juga harus dituntun oleh Roh Kudus. Misalnya ada teman kita mau ngutang gitu ya, kita tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, teman ini beneran perlu aku bantu nggak ya? Atau
Aku bingung Tuhan. Ajak Tuhan ngobrol. Disitulah kita bisa lama-lama peka akan suara Roh Kudus. Mungkin memang seringkali di pikiran kita banyak suara-suara yang nggak jelas atau kita nggak bisa bedain. Mana sih suara Roh Kudus atau mana sih yang adalah suara hati kita. Tapi ketika kita banyak meluangkan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, ketika kita banyak berdoa, kita banyak membaca Alkitab, kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, disitulah kita baru bisa peka akan suara Roh Kudus. Ketika ada teman kita yang tadi minta bantuan, Roh Kudus pasti akan ngingatin kita. Teman itu memang lagi butuh, kamu bantulah. Atau Roh Kudus juga bisa ngingetin, kayaknya belum saatnya deh. Kalau kalian pengen punya rasa kepekaan akan suara Roh Kudus, kita harus bayar harga. Bayar harga apa? Kita luangin waktu untuk Tuhan lebih lagi. Nggak bisa Roh Kudus itu ngingetin kita gitu aja, atau maksudnya kita nggak bisa peka akan suara Roh Kudus dengan sendirinya, tanpa kita berjuang. Kita berjuang untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Kita berjuang untuk selalu membangun hubungan sama Tuhan. Disitulah baru kita bisa punya rasa kepekaan akan suara Roh Kudus. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita akan lebih berhati-hati. Kan ada Roh Kudus yang menegur kita. Oh, nggak boleh. Ini kamu ngelukain dia loh. Bapak nggak seneng. Jangan lakuin ya. Suara Roh Kudus itu sangat lembut. Dia harus kita hmm, harus kita terapkan lah. Harus punya kepekaan lebih akan suara dia. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau ikut teladan Tuhan Yesus, atau ya balik lagi kalau kita memang mau menjadikan Tuhan Yesus idola dalam hidup kita, itu berarti kan ya kita harus menjalani setiap hidup kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Apapun yang kita lakukan, kita pikirin apakah kiranya ini Allah Bapa senang, dan kita menjadikan kehendak Bapa itu sebagai tolak ukur kita. Kehendak Bapa itu sebagai hukum kita. Biasa kan kalau di Indonesia atau di negara pasti ada hukumnya. Tapi hukum kita adalah kehendak Bapa. Ketika kita melakukan sesuatu, oh ini kayaknya bukan kehendak Bapa, ini bukan yang Allah Bapa kehendaki. Ini kayaknya cuma buat muasin ego aku. Ya udah, kita jangan lakuin itu. Makanya kita harus menjadikan kehendak Bapa sebagai hukum kita. Cuma masalahnya kan banyak orang Kristen yang nggak peduli akan hal ini, atau bahkan mereka nggak ngerti akan hal ini. Tapi ketika kita udah diajar, ketika kita udah mengerti hal ini, berarti tuntutan kita lebih daripada yang lain. Karena kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengenal suara kebenaran, dan nanti kita akan dipertanyakan oleh Tuhan ketika di pengadilannya nanti. Kamu udah dengar ini, tapi kenapa kamu nggak lakuin? Ntar kita bisa jawab apa? Kita gimana ya Tuhan? Hmm, ya aku masih suka ini, aku masih pengen ini, pengen, pengen itu mau kita sendiri, tapi bukan maunya Tuhan. Selalu belajarlah untuk bercermin diri kita pada Tuhan Yesus, pada kehidupannya, gaya hidupnya, apa yang dia pikirkan. Kita bercerminlah pada dia. Kalau kita suka mencerminkan diri pada cermin, itu buat dandan, buat cantik. Tapi kalau dari karakter, kita nggak bisa bercermin pada
pada cermin, tapi karakter kita harus cerminkan pada Tuhan Yesus. Apakah karakter kita udah seperti Dia? Standar hidup kita lebih tinggi, teman-teman. Standar hidup kita haruslah seperti Tuhan Yesus. Sekalipun kita udah ke gereja, sering berdoa, atau mungkin ada yang pelayanan. Tapi kalau kita nggak punya sikap batin atau kita nggak mencerminkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, semua itu sia-sia. Semua itu buat apa? Semua itu cuma ritual kah? Atau semua itu cuma kewajiban kah? Tapi kita dituntut buat mencerminkan diri pada Tuhan Yesus. Sehingga kita pun bisa memiliki sikap batin, memiliki karakter seperti Dia. Dan barulah kita bisa menjadi anak-anak Allah yang sah. Bukan menjadi anak gampang, tapi menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Dan inilah yang Allah Bapa kehendaki. Tuhan gak minta macam-macam. Dia cuma minta kita menjadi seperti dirinya. Tapi itu harganya susah, harganya mahal. Karena tuntutan kita bukan cuma baik gitu ya, tapi tuntutan kita menjadi sempurna. Tapi janganlah kita jiper dulu, atau janganlah kita kayak mundur dulu. Ya, dengan kata sempurna kita udah mikir, oh, wah, itu nggak bisa sih. Kita kan manusia, kita masih punya kelemahan. Kita memang manusia, kita memang punya kelemahan. Tapi kita harus berjuang. Dulu waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, dia pun juga berjuang. Supaya dia nggak jatuh ke dalam dosa. Supaya dia bisa menjadi teladan. Dan dia udah sukses. Kalau dia udah sukses, kita juga harus berjuang supaya kita sukses seperti dirinya. Itu yang harus kita teladani, teman-teman. Ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai capek, aduh Tuhan, aku kayak nggak bisa lagi. Ketika kita mulai berpikir kayak gitu, itu adalah suara-suara iblis yang menghasut kita. Buat kita menyerah. Jangan pernah menyerah. Balik lagi, back on track. Oke, aku mau berjuang. Ini yang Allah Bapa kehendaki. Aku pasti bisa. Semangatin diri kita. Kalau orang-orang sekitar kita mungkin kurang peduli atau kurang menyemangati kita, ya kita semangatin diri kita sendiri. Semua harus dari dalam diri kita sendiri. Punya komitmen yang kuat gitu. Buat kita mau menjadikan Tuhan teladan dalam hidup kita. Karena itu yang Alkitab katakan. Kita harus mengikuti jejaknya. Dan itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Memang ini bukan hal yang simpel. Atau ngomongnya pasti gampang banget daripada ngelakuinnya. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan ujian, disitulah kesempatan kita untuk menjadikan dia teladan dalam hidup kita. Menjadikan dia sosok yang bisa menjadi panutan. Kalau kita memang menjadi orang percaya yang mau sungguh-sungguh buat diajar Tuhan. Kita nggak lagi memikirkan kepentingan kita. Kita nggak lagi memikirkan kedagingan kita. Bahkan kita harus lebih ekstrim buat Tuhan. Kita berani untuk meninggalkan semua kedagingan kita. Manusia lama kita. Kita lepaskan. Demi apa? Demi hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan memenuhi rencana Dia. Kalau kita belum memberikan diri kita sepenuhnya untuk menggenapi rencana Bapa, itu berarti kita belum mempersembahkan segenap hidup kita buat Tuhan. Padahal kita dituntut untuk menjadi seperti itu. Menyerahkan segenap hidup kita tanpa batas bagi Tuhan. Bagi Allah Bapa di surga. Itu yang harus kita lakukan. Kita diajar buat punya sikap batin, mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Kita cari tahu lebih lagi. Dulu Tuhan Yesus seperti apa sih? Tapi teladan yang paling mengena dalam hidup kita seharusnya
Dia yang rela mengosongkan dirinya. Dia nggak memikirkan egonya. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Itu adalah hal yang harus kita saluti. Wah, Tuhan Yesus aja bisa, aku juga harus bisa. Memang halangan terbesar kalau kita mau menjadi seperti dia atau mengikuti jejaknya adalah ya manusia lama kita atau kedagingan kita yang seringkali minta atau seringkali kan daging itu menuntut gitu. Aku mau ini, aku mau itu. Tapi balik lagi, kita pikirin apakah yang kita pengenin ini cuma sekedar nafsu kita doang. Dan kalau cuma sekedar nafsu kita doang, ya kita harus berani untuk melepaskan itu. Apalagi kalau nafsu kita nafsu makan, terus minuman, jalan-jalan, semua itu memang nggak salah. Tapi kalau hal itu udah menjadi keterikatan dalam hidup kita berarti nggak mempersembahkan segenap hidup kita tanpa batas buat Tuhan. Padahal kita dituntut untuk menyerahkan segenap hidup kita tanpa batas buat Tuhan. Beranilah untuk melepaskan ikatan-ikatan kita. Semacam ikatannya itu. Kedagingan itu mengikat. Dan kita harus berani untuk melepaskannya. Jangan sampai kedagingan kita itu yang menuntut kita. Karena memang daging itu menuntut untuk dipuaskan. Tapi kita harus bisa buat berkata tidak. Enggak, aku cuma mau melakukan kehendak Bapa. Kalau ini cuma memuaskan nafsu aku doang, memuaskan nafsu semata, aku nggak akan melakukan ini. Tapi kalau ini memang yang Allah Bapa kehendaki, aku akan lakukan. Aku akan lakukan semampu aku akan lakukan semaksimal mungkin. Barulah kita baru bisa mempersembahkan segenap hidup kita tanpa batas. Kehidupan lama kita harus kita tinggalin, teman-teman. Dan kita mengenakan manusia baru. Itu yang sering kali Om Eras tekenin. Ayolah, kita kenakan manusia baru kita. Hal-hal yang masih menjadi monster dalam hidup kita harus kita tinggalin. Pelan-pelan, step by step, it's okay. Tapi kita harus berprogres. Jangan sampai kita cuma berjalan di tempat. Tapi harus selalu ada langkah ke depannya. Kalau ada proses, pasti ada progres. Gimana ke depannya? Dan kita harus selalu perhatikan setiap progres yang kita punya. Apakah progres itu juga cuma berhenti di level-level tertentu? Misalnya kita berproses, lalu kita berprogres ke level B. Apakah kita cuma stuck di level B itu? Kita dituntut untuk menjadi level A, yang seperti dia. Jangan sampai kita stuck di level B itu. Terus evaluasi diri, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Allah yang gampang, anak-anak Allah yang belum sah. Tapi kita dituntut untuk lebih. Kita dituntut buat menguasai diri kita sendiri supaya kita bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Hidup dalam pemerintahan Allah dalam arti apa yang Allah Bapa mau, apa yang Allah Bapa kehendaki. Aku rela untuk melakukannya asalkan rencana Dia tergenapi gitu. Kalau kita nggak mau buat mematikan manusia lama kita, ya itu akan terus menempel dalam hidup kita sampai kita mati. Sehingga kita dipanggil pulang, kita ditanya Tuhan, kenapa kamu nggak bisa menanggalkan manusia lama kamu? Ya susah Tuhan, ya aku kan manusia. Tapi firman Tuhan menuntut kita untuk mengikuti jejaknya. Kalau Tuhan Yesus saja bisa, kita juga harus bisa, teman-teman. Dari cara berpikir kita, pola hidup kita, gaya hidup kita, semua yang bertentangan dengan kehendak Allah, harus berani kita lepaskan. Harus bisa kita lepaskan. Kita harus berubah, teman-teman. Mulai sekarang ini harus kita berubah. Banyak orang Kristen yang udah puas dengan ke gereja doang. Aku udah ke gereja,
Aku merasa kewajiban aku udah terpenuhi. Dan mereka merasa mereka ada dalam satu zona yang nyaman, dalam ritual yang nyaman gitu. Oh, aku sehari-hari kerja, aku sehari-hari kuliah, ntar habis itu tidur, berdoa. Mereka cuma melakukan itu sebagai rutinitas. Padahal tuntutan kita sebagai orang Kristen adalah lebih, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Itu yang harus kita perjuangkan. Bukan cuma sekedar ke gereja, rajin berdoa. Tapi tuntutan kita lebih, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita mau menjadi serupa seperti Kristus, ayolah, tinggalkan manusia lama kita. Tinggalkan semua kedagingan kita. Karena Tuhan yang terang nggak bisa bersekutu dengan kedagingan yang gelap. Kalau kita terus memiliki kedagingan yang gelap, kita nggak akan bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi teman-teman, bukalah diri untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus. Punya persekutuan yang erat lebih lagi dengan Tuhan. Tapi jangan jadikan itu cuma sekedar rutinitas. Tapi harus kita serapi, gaya hidupnya harus kita serap gitu. Sehingga kita bisa bukan cuma menjadi fans, tapi kita menjadi followers. Kita mengikuti jejaknya, mengikuti gaya hidupnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sejak dia menjadi manusia. Aku juga mau melakukannya. Dan semua harus ada komitmen dari diri kita sendiri. Baru lama-lama kita bisa punya hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Pelan-pelan kita pasti bisa. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau, kita akan diproses Tuhan, teman-teman. Meskipun prosesnya nggak enak, tapi hasilnya adalah prestasi yang luar biasa. Kita menjadi manusia yang unggul di mata Allah. Sehingga ketika kita pulang suatu saat nanti, Bapak menemukan adanya pribadi anaknya dalam diri kita. Oh, ini anakku yang aku tunggu-tunggu. Dia punya sifat dan karakter Tuhan Yesus. Maukah kita menjadi sosok yang ditunggu-tunggu oleh Allah Bapa di surga? Kalau kita mau menjadi sosok yang ditunggu-tunggu oleh Allah Bapa di surga, belajarlah untuk meneladani Dia, meneladani Tuhan Yesus. Belajarlah untuk mengikuti jejaknya semenjak Dia masih hidup di bumi ini. Belajarlah lebih lagi akan firman Tuhan. Jangan merasa puas dengan apa yang kita udah punya sekarang ini. Jangan karena kita udah sering dengar SK atau kita sering dengar khotbah, kita merasa cukup. Karena pertanyaannya, apakah kita sudah menerapkan firman itu dalam hidup kita sehari-hari? Mungkin firman yang kalian sering dengar, kalian akan berpikir, kayaknya firmannya ya mirip-mirip ya gitulah. Aku udah tahu lah intinya kayak apa. Mungkin mostly kita mikir seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita udah menerapkan firman itu dalam hidup kita? It's okay kalau kita masih kadang jatuh. Tapi ayolah kita bangkit lagi dan kita terus meneladani Tuhan Yesus, sang idola kita. Mungkin itu aja yang bisa aku bagikan malam hari ini. Aku tutup dalam doa ya. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadikan anak-Mu, Tuhan Yesus, sebagai idola kami. Kami mau mengikuti jejaknya sejak Dia masih hidup di bumi ini, Bapa. Kami nggak mau sampai meleset, karena Tuhan Yesus juga tidak meleset. Kami mau terus berjuang untuk lebih sungguh-sungguh hidup di hadirat-Mu ya Bapa. Setiap aktivitas yang kami lakukan, kami mau menjaga hidup kami supaya tetap kudus, supaya tetap berkenan di hadapan-Mu, supaya ketika kami pulang nanti suatu saat Engkau mendapati kami berkenan, dan Engkau mendapati adanya karakter dan wajah Tuhan Yesus dalam diri kami ya Bapa. Kami mau terus berjuang, tolong tuntun kami ya Bapa.
Kami nggak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Tapi kami mau terus bergandengan tangan dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman pada malam hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam setiap langkah yang kami lakukan, kami mau menerapkan firman yang udah kami mengerti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sisa komsel pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja yang beracara dan bukan kami ya Bapa. Karena komsel ini adalah komsel milik-Mu, Home Manado. Biarlah Engkau yang bertahta sepenuhnya atas komsel ini. Engkau yang perhatikan setiap jiwa-jiwa di sini ya Bapa. Sebab Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Kami mau terus berjuang dan kami mau terus bergandengan tangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.